Polisi masih menunggu hasil visum yang dilakukan tim medis kompartemen kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk memastikan penyebab kematian wanita muda berinisial ESN, 21, di dalam apartemennya di Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya, pada Senin, 30 Juni 2025, sore. Namun, Kapolsek Rungkut Polrestabes Surabaya, AKP Agus Santoso tak menampik bahwa indikasi awal dalam laporan kejadian yang diterima oleh pihaknya menyebutkan korban terindikasi mengakhiri hidup. Kendati begitu, ia masih harus melakukan serangkaian tahapan penyelidikan lebih lanjut guna menindaklanjuti laporan tersebut. Mulai dari olah tempat kejadian perkara, TKP, memeriksa para saksi, hingga visum terhadap jenazah korban. Tahapan olah TKP serta memeriksa para saksi, penemu jenazah pertama kali dan pihak keluarga dekat, sudah dilakukan sejak penemuan jasad itu dilaporkan pada hari pertama. Namun, tahapan visum terhadap jasad korban dilakukan oleh anggota tim Inafis Polrestabes Surabaya dan tim medis kompartemen kamar mayat RS Bayangkara Surabaya, sudah berlangsung sejak hari pertama hingga Rabu, 2 Juli 2025. Masih lidik, sambil nunggu hasil visum. Kan masih visum sama RS Bayangkara Surabaya. Masih menunggu, ujarnya saat dihubungi tribunjatim.com, pada Rabu, 2 Juli 2025. AKP Agus Santoso menceritakan, penemuan jenazah korban pertama kali dilaporkan ibu korban berinisial LW, 49, yang baru saja pulang bekerja sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selama ini, saksi LW dan korban tinggal di apartemen tersebut. LW dan ayah kandung korban berinisial BN, sudah berpisah. Sejak lulus dari SMA, ESN diketahui selalu berada dan beraktivitas di dalam rumah. Tidak bekerja dan belum berkuliah. Termasuk belum memiliki ikatan status pernikahan. Kalau keseharian, di kamar itu. Karena dia juga belum kuliah dan juga nggak kerja. Kegiatan apa? Saya nggak tahu, katanya. Saat itu, LW berusaha mengetuk pintu kamar apartemen, namun tak kunjung dibuka oleh korban. Bahkan saat saksi berusaha membuka engsel pintu apartemen, ternyata pintu dalam keadaan terkunci. Padahal, selama ini, setiap pulang bekerja atau bepergian dari luar apartemen, LW cuma mengetuk pintu apartemen dan sang anak, ESN akan membukakan kunci pintu tersebut. Mengira sang anak sedang pergi, LW berinisiatif membuka sendiri pintu apartemen tersebut dengan kunci cadangan yang dimilikinya selama ini. Saat pintu dibuka, ternyata LW melihat kondisi anaknya tergeletak di lantai area kamar apartemen. Menyadari ada yang tak beres dengan kondisi sang anak, LW bergegas melapor ke pihak keamanan apartemen, untuk dihubungkan ke Kemen Center 112 dan anggota Polsek Rungkut. Kondisi pintu masih terkunci. Ibunya cerita, kalau saya pulang, saya dodok, ketuk pintu, kok gak dibukakan. Langsung saya buka pakai kunci saya sendiri, jelasnya. Selama olah TKP, Agus tak menampik bahwa personelnya menemukan benda serbuk kimia dalam wadah botol kecil di dekat jenazah korban. Diduga benda serbuk kimia tersebut menjadi bahan campuran minuman yang ditenggak oleh korban hingga korban tak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan cairan. Namun, ia belum mengetahui pasti jenis cairan tersebut, karena barang bukti masih diteliti oleh tim medis RS Bayangkara Surabaya dan tim Lab 4 Polda Jatim. Itu masih diselidiki. Dibawa ke Lab 4 Polda Jatim, terangnya. Lalu disinggung mengenai adanya surat yang diduga wasiat yang ditulis tangan oleh korban, Agus mengatakan, surat wasiat tersebut ditemukan oleh ibu korban saat membantu proses penyelidikan yang dilakukan personelnya. Seingat dia, isi surat wasiat tersebut berisi pesan bahwa korban menyampaikan permohonan maaf kepada ibunya. Namun, surat wasiat tersebut masih diteliti lebih lanjut oleh personelnya. Itu yang menemukan ibunya. Ditulis tangan, bentuknya. Makanya kami masih selidiki juga. Isi pesannya, apa ya saya lupa. Ya memang minta maaf gitu aja. Tulisannya. Saya nggak hafal. Iya, intinya permohonan maaf. Ungkapnya. Kemudian, mengenai adanya lebam pada beberapa bagian tubuh korban, Agus menjelaskan, berdasarkan keterangan tim Inafis Polrestabes Surabaya yang melakukan pemeriksaan visum tubuh korban, kondisi lebam merupakan kondisi alami dari tubuh manusia yang sudah meninggal dunia.